Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi terkait peraturan ya dari BKN yang berkaitan langsung dengan P3K Guru tahun 2021 yang istilahnya masih alot berlangsung teman-teman ya. Di sini kami bisa membagikan sebuah info. Di sini ada penting sekali. Di sini dilansir di jpnn.com. Jadi ini bukan asumsi admin teman-teman ya. Jadi ini asumsi atau ini adalah info dari salah satu media yang sangat terkenal yaitu jpnn.com, yang mana dirilis pada hari Kamis, hari ini 24 Februari tahun 2022, yang mana judul informasinya di sini teman-teman adalah warning dari BKN, lulus P3K tak menjamin bisa kantongi NIP. Ini penyebabnya. Nah, dilansir di salah satu media elektronik yang cukup terkenal yaitu jpnn.com, pelaksana tugas Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN Bapak Bima Haryawi Bisana menyampaikan informasi yang wajib diketahui honorer guru maupun non-guru yang lolos P3K. Jadi tentunya apa informasi yang disampaikan oleh Bapak Bima Haria itu ditujukan untuk guru dan tentunya juga non-guru yang lolos P3K. Bima mengingatkan kelulusan P3K bukan menjamin bisa mengantongi NIP dan SK. Wow. Kenapa bisa ya teman-teman ya, bahwasanya kalau kita sudah lulus P3K itu bukan jaminan bisa mengantongi NIP dan SK. Apa yang terjadi sebenarnya teman-teman ya? Sebab ada serangkaian pemberkasan yang harus dilewati para peserta. Nah, dari sedikit kutipan yang kita baca melalui media ini dikatakan ya bahwasanya kelulusan P3K, apabila teman-teman lulus P3K menurut informasi ini ya, itu bukan menjamin bisa mengantongi NIP dan SK. Nah, pertanyaan admin pribadi, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini hanya berita hoaks belaka atau memang berdasar dengan peraturan atau regulasi atau surat yang tanggal 14 Februari kemarin itu dirilis oleh BKN? Apakah itu berkaitan teman-teman ya? Nah, jadi di sini teman-teman ya, kita bisa cek langsung. Lulus P3K guru maupun non-guru bukan jaminan diangkat menjadi aparatur sipil negara ASN loh, kata Bima kepada jpnn.com Rabu 23 bulan 2. Jadi ini menurut admin ini tambah ribet saja teman-teman ya. Harusnya kalau sudah lulus P3K angkat menjadi ASN. Kenapa lagi ada seperti ini? Beliau menyampaikan ada tahapan pemberkasan yang harus dilalui peserta, dimulai dari Badan Kepegawaian Daerah hingga ke BKN. Nah, ternyata seperti itu teman-teman ya. Semua dokumen yang disodorkan harus benar-benar valid. Nah, tentu saja begitu. Ketika teman-teman lulus P3K, maka dokumen yang teman-teman sodorkan itu wajib valid teman-teman ya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Karena di sini BKN menambahkan persyaratan SPTJM atau surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Kenapa semua dokumen yang disodorkan itu harus benar-benar valid? Karena di sini ada persyaratan tambahan teman-teman ya, bahwasanya dari pihak PPK ke BKN itu harus ada persyaratan SPTJM atau surat pertanggungjawaban mutlak, bahwasanya semua dokumen yang disodorkan oleh guru yang lolos P3K harus bisa dipertanggungjawabkan oleh PPK atau pihak BKD sih sebenarnya teman-teman ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian syarat ini bertujuan agar para pejabat pembina kepegawaian bertanggung jawab atas data calon P3K yang diusulkan mendapatkan NIP P3K seperti itu. Sebagai penyaring akhir, BKN harus ketat dalam menerbitkan nomor induk. Jadi sebenarnya teman-teman ya, tujuan utama sehingga ada persyaratan SPTJM sebagaimana surat yang dirilis kemarin oleh BKN itu supaya nantinya pejabat pembina kepegawaian bisa bertanggung jawab atas data-data yang dikirim oleh guru ataupun non-guru yang lolos P3K. Jadi semua dokumen yang disodorkan itu harus valid dan benar teman-teman ya. Nah, jadi SPTJM itu bisa dikatakan penyaring akhir ketika sebelum BKN menerbitkan yang namanya nomor induk
tegas Bima. Seperti itu Bapak Ibu ya. Itu yang harus teman-teman pahami. Menurutnya, dukungan PPK untuk menjamin validasi data calon P3K guru dan non-guru itu sangat diperlukan. Bima juga mengingatkan hal lain yang perlu diketahui honorer maupun guru non-guru yang lulus P3K terkait pemalsuan data. Jadi dengan adanya teman-teman ya, dengan adanya SPTJM itu bisa meminimalisir adanya pemalsuan dokumen atau data dari peserta P3K baik guru maupun non-guru. Karena karena itu dia mendorong para calon P3K guru dan non-guru untuk mengedepankan kejujuran. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi ini warning dari BKN ya. Jadi ketika teman-teman lulus P3K itu tidak menjamin bisa mengantongi NIP. Apabila data yang teman-teman sodorkan itu ternyata kurang valid, itu bisa jadi teman-teman malah mendapatkan bumerang ya, dianggap pemalsuan data atau pemalsuan dokumen. Apalagi sudah ada surat ya, surat terkait SPTJM atau surat pertanggungjawaban mutlak yang disodorkan BKN ya, yang mana nantinya SPTJM itu akan diserahkan dari pihak PPK ke BKN sebagai surat pertanggungjawaban ya, bahwasanya PPK itu bertanggung jawab penuh atas data yang disodor oleh peserta yang lulus P3K baik guru maupun non guru ke BKN. Jadi di sini betul-betul akan menjadi filterisasi terakhir teman-teman sebelum adanya penerbitan NIP P3K seperti itu. Baik Bapak Ibu guru, mungkin cukup sampai di sini informasinya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti itu teman-teman ya. Oke.